Bab 921, Awal Pertempuran Pagoda Bela Diri. Mudah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mendiskriminasi orang miskin, tetapi di dunia bela diri Dao, orang kaya akan selalu menang melawan orang miskin, terlepas dari bakat yang terakhir. Alasan dibalik ini adalah karena orang miskin tidak memiliki hak istimewa untuk dilahirkan dengan sendok perak di mulut, mereka juga tidak memiliki akses ke teknik budidaya yang tangguh, pil obat kuat, petunjuk dari tetua yang tangguh, dan sumber daya tambahan lainnya. Orang miskin hanya kekurangan banyak hal. Garis awal untuk orang miskin sudah jauh di belakang, dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Peluang sangat ditumpuk terhadap mereka jika mereka ingin memperpendek jarak. Dunia bela diri selalu kejam ini. Realitas kebenaran seperti itu akan terwujud dalam 3 pertempuran peringkat di Pagoda Velurium. Hierarki dan pembagian antara keduanya akan jelas. Para jenius di bawah kaisar-kaisar besar hanya perlu mengambil bagian dalam ranking Tuan Muda. Tidak perlu bagi mereka untuk mengambil bagian dalam pertempuran peringkat yang lebih rendah, juga tidak akan peduli untuk mengambil bagian. Adapun jenius normal dari keluarga besar dan klan, mereka hanya perlu berpartisipasi dalam peringkat jenius. Tidak perlu bagi mereka untuk memperjuangkan tempat di peringkat bintang baru. Dalam setiap arti kata, ada perbedaan yang jelas antara mereka dari tingkat status sosial yang berbeda. Kaisar Pifou melontarkan senyum penuh arti ketika dia melihat kesunyian Jiang Chen terhadap masalah ini. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Atau apakah kamu merasa itu tidak adil? Petik 2. Jiang Chen benar-benar merasa itu tidak adil, tetapi tidak mungkin dia menyuarakan pendapat seperti itu. Sekilas mungkin tampak tidak adil, tetapi orang harus selalu berpandangan jauh selama perjalanan mereka di Dao bela diri, karena langit selalu adil. Dia bukan tipe yang khawatir tentang hal-hal seperti itu. Yang mulia, tidak ada yang namanya keadilan absolut di dunia ini. Jika seseorang berjuang untuk keadilan, maka seseorang harus memperjuangkannya dengan tangan mereka sendiri. Junior ini tidak sebodoh itu dengan berharap bahwa surga akan memberikan keadilan kepada dunia ini. Petik 2. Kaisar Pifou tertawa. Aku pasti bisa mengatakan kalau kamu cukup masuk akal. Kamu sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Petik 2. Tidak perlu bagiku untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Mendaki ke puncak, selangkah demi selangkah, akan menjadi pengalaman yang baik. Para jenius yang kamu bicarakan sudah terbiasa menjadi yang teratas. Mereka tidak akan pernah bisa mengalami hal seperti itu. Jiang Chen berbicara dari lubuk hatinya. Karena dia tidak bisa berkultivasi di kehidupan sebelumnya, dia tidak punya cara untuk mengalami kesenangan bersaing dengan para jenius di dunia sebelumnya. Karena dia diberi kesempatan untuk melakukan hal itu dalam kehidupan keduanya, dia akan menghargai saat ini yang tidak ada bandingannya. Sebagai putra kaisar surgawi, dia sudah mengalami bagaimana rasanya berada di atas orang lain. Namun, dia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengalami hal lain selain itu. Yang dia rasakan hanyalah kesepian yang tak tertandingi. Mengapa dia mengeluh setelah diberi kesempatan pada kehidupan baru? Bahkan jika Kaisar Pifou telah memberinya beberapa hak istimewa, Jiang Chen mungkin tidak akan menerimanya. Bagus, Kaisar Pifou memuji. Jika ini benar-benar apa yang kamu yakini, maka kamu pasti akan melampaui semua jenius di masa depan. Namun, aku harus mengingatkan kamu untuk mempersiapkan diri secara mental. Dibandingkan dengan jenius yang lebih rendah, jenius di bawah kaisar besar berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Petik 2. Kaisar Pifou tidak perlu mengeluarkan pengingat ini. Karena kehadiran jenius muda yang tak terhitung jumlahnya di Velurium Capital, mereka yang berdiri di puncak tidak diragukan lagi krim tanaman. Jiang Chen tidak akan pernah meremehkan musuh-musuhnya. Tentu saja, dia juga tidak akan pernah meremehkan dirinya sendiri. Mereka memiliki kelebihan mereka, dan dia memiliki kelebihannya sendiri. Junior ini akan mengingat nasihat yang mulia. Pertempuran pagoda marsial akan segera dimulai. Karena hanya ada beberapa hari lagi, junior ini sekarang akan pulang untuk bersiap. Petik 2. Kaisar Pifou mengangguk. Pergi. Aku berharap dapat melihat kamu melayang menembus langit dalam waktu setengah tahun. Petik 2. Tampilan kekaguman di mata Kaisar Pifou masih belum berkurang sedikit pun setelah Jiang Chen menghilang dari pandangan. Dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar. Dia begitu luar biasa meskipun dia memulai di tempat yang begitu kecil dan duniawi seperti kerajaan timur.
Aku benar-benar tidak bisa membayangkan puncak dari prestasinya jika ia memulai di Velurium Capital sebagai gantinya. Kaisar Pivot tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Jiang Chen sedikitpun. Wei Jie secara kebetulan baru saja akan keluar dari gedung ketika Jiang Chen kembali ke Menara Taiyuan. Ketika dia melihat Jiang Chen, dia segera mendekati yang terakhir dan menyambutnya dengan penuh semangat. Tapi mau tak mau, Wei Jie menjadi sedikit lebih pendiam dalam hal sikap dan keakrabannya. Jiang Chen sedikit tidak terbiasa dengan ini. Wei Jie, kamu jauh, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Wei Jie menggaruk kepalanya. Kamu sekarang ahli Pildaun nomor 1 di Velurium Capital. Ayah aku memperingatkan aku untuk tidak terlalu santai di depan kamu. Jangan dengarkan dia. Kami adalah saudara yang telah melalui tebal dan kurus bersama. Sekali saudara, selalu saudara. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang pertempuran marsial pagoda yang akan datang? Petik 2. Wei Jie menghela nafas. Aku tidak diharuskan untuk memasuki pertempuran peringkat bintang baru karena aku sudah memenuhi syarat untuk pertempuran peringkat jenius. Tetapi mencapai 200 teratas dalam daftar ini adalah tugas yang menakutkan. Aku tidak menaruh banyak harapan untuk mencapainya. Petik 2. Apakah itu sulit? Jiang Chen sedikit terkejut. Itu sangat sulit, Wei Jie memaksakan senyum. Aku memperkirakan bahwa aku mungkin bisa naik ke atas 300 jika aku beruntung. Untuk berada dalam 200 teratas, aku mungkin akan membutuhkan keberuntungan seumur hidup. Petik 2. Tentunya itu tidak benar. Apakah ada begitu banyak jenius? Jiang Chen sedikit skeptis. Aku tidak melebih-lebihkan sama sekali. Pertama-tama, sudah ada 36 jenius di bawah kaisar. Itu berarti bahwa hanya ada 164 tempat tersisa di peringkat jenius. Ada juga 28 klan dengan beberapa jenius luar biasa dari masing-masing klan. Penggarap dari rumah bangsawan tidak pernah bermimpi mengalahkan mereka. Mereka akan menempati sekitar 100 tempat atau lebih. Tempat-tempat yang tersisa kemudian akan diambil oleh beberapa pembudidaya dari tanah sekitarnya dan pembudidaya tambahan dari keluarga aristokrat lainnya. Kadang-kadang akan ada beberapa jenius di antara para pembudidaya berkeliaran. Setelah perkiraan aku benar-benar tidak memiliki banyak keyakinan bahwa aku akan bisa naik ke atas 200, Wei Jie tidak rendah hati. Begitulah kenyataannya. Di House Wei, Wei Jie adalah orang yang paling menonjol di antara generasi yang lebih muda, tetapi Velurium Capital terlalu besar. Ada terlalu banyak jenius luar biasa di sini. Yang paling penting, pertemuan Pagoda Velurium terbuka untuk tidak hanya warga Velurium Capital. Para jenius dari daerah sekitarnya juga diizinkan hadir. House Wei tidak hanya bersaing dengan para elit di Velurium Capital. Apa yang House Wei harapkan darimu? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka mengharapkan aku berada di 200 teratas tentu saja. Jika aku berhasil memasuki peringkat jenius, tempat aku sebagai pewaris House Wei akan dikuatkan. Menilai dari ekspresi Wei Jie, jelas bahwa ia tidak terlalu percaya diri bahwa ia dapat mencapai prestasi seperti itu. Dia hanya berada di alam bijak tingkat ke-7 ketika Jiang Chen pertama kali bertemu dengannya. Dia sejak menerobos dan sekarang berada di ranah bijak tingkat ke-8. Sayangnya, dia masih selangkah lagi dari alam bijak tingkat ke-9 puncak. Untuk bersaing memperebutkan satu tempat dalam 200 teratas adalah tugas yang sangat besar. Setelah semua, untuk tahap tingkat ini, jenius ranah bijak mungkin bukan pemandangan yang langka. Itu terutama berlaku di puncak peringkat jenius. Mereka yang bisa masuk ke peringkat jenius kemungkinan tidak di bawah tingkat bijak ke-9, kecuali mereka sangat kuat seperti Jiang Chen. Bahkan, beberapa dari mereka hanya setengah langkah dari kerajaan kaisar. Bahkan ada beberapa yang telah mengambil setengah langkah ke ranah kaisar, dan sekuat kultivator kekaisaran. Jiang Chen tidak menanyakan siapa mereka, juga tidak berencana untuk melakukannya dalam jangka pendek. Memperhatikan kesulitan Wei Jie, Jiang Chen tiba-tiba teringat bahwa ia masih memiliki satu pil Sage Smile yang tersisa, pil yang akan membantu pembudidaya alam bijak menembus ke tingkat berikutnya tanpa efek samping. Dia telah menerima 2 di masa lalu dan sudah mengkonsumsi 1 pil. Tuan Muda Wei, aku masih memiliki 1 pil Sage Smile dengan aku. Ini akan membantu kamu menerobos ke tingkat dunia ke-9 bijak. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu. Jiang Chen bukan orang yang pelit. Selain itu, Sage Smile Pill sudah tidak berguna baginya. Itu tidak akan bermanfaat baginya jika dia menggunakannya.
jadi dia mungkin juga memberikannya kepada Wei Jie. Dia tidak akan merasa kehilangan jika itu akan membantu Wei Jie di saat dibutuhkan. Wei Jie sangat terkejut sehingga dia berdiri di sana dengan wajah terkejut. Dia tidak berani mengulurkan tangan untuk mengambil pil. Jiang Chen meraih tangannya dan menyerahkannya kepadanya secara langsung. Ambil saja, karena kamu tidak harus memasuki pertempuran untuk peringkat bintang baru, kamu harus memiliki cukup waktu untuk berkultivasi dan menerobos ke tingkat kerajaan bijak ke-9. Ingat, kamu harus masuk ke peringkat jenius. Jangan sia-siakan Sage Smile Pill yang baru saja kuberikan padamu. Petik 2. Wei Jie merasakan hidungnya menyengat dengan rasa terima kasih. Saudara Zen, Wei Jie ingin mengatakan sesuatu dengan cara yang halus, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Kamu layak mendapatkan ini. Jiang Chen menepuk pundak Wei Jie. Jika itu bukan untukmu, aku tidak akan pernah bisa masuk ke Velurium Capital, juga aku tidak akan senang menjadi temanmu hari ini. Wei Jie mengangguk. Aku akan selamanya mengingat kemurahan hati Brother Zen. Aku tidak akan dapat memisahkan lautan, tetapi jika kamu membutuhkan bantuan aku atau keluarga aku, katakan saja dan aku akan membantu kamu tanpa mengernyit sedikitpun, bahkan jika aku harus melintasi gunung belati dan lautan api. Kalau tidak, semoga langit dan bumi akan menghukum aku sampai mati. Petik 2. Wei Jie bukan tipe orang yang akan meninggalkan sekutu sebelumnya setelah mencapai tujuannya. Dia adalah orang yang jujur dan setia. Jika bukan karena fakta itu, Jiang Chen tidak akan pernah menciptakan kemitraan dengannya sejak awal. Meskipun mereka sudah lama menjadi mitra, Wei Jie tetap sangat jujur. Selain itu, dia juga orang yang sangat bungkam. Dia tidak memberitahu siapapun tentang posisi Jiang Chen di Regal Pill Palace atau Menara Taiyuan. Dia juga tidak pernah menanyakan hal lain. Jiang Chen sangat menyukai orang-orang seperti dia. Dengan demikian, dia tidak merasakan penyesalan sedikitpun ketika dia memberikan Sage Smile Pill kepada Wei Jie. Waktu adalah esensi. Pergi, menerobos ke tingkat ke-9 dan masukkan peringkat jenius. Biarkan seluruh House Wei tahu bahwa kamu adalah pewaris yang paling menonjol. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Petik 2. Wei Jie juga sangat bersemangat. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan bisa mendapatkan pil ajaib seperti Sage Smile Pill. Bahkan dalam mimpinya, tapi hari ini, dia mendapatkan satu pada waktu yang sangat penting. Pil Sage Smile ini berarti dunia baginya. Selain hanya meningkatkan kultivasinya pada satu tingkat, itu memberinya kesempatan untuk berjuang masuk ke peringkat jenius sehingga ia bisa memperkuat posisinya sebagai pewaris House Wei dan membungkam mereka yang menentangnya. Ini adalah signifikansi terbesar dari Sage Smile Pill. Melihat Wei Jie pergi dengan semangat tinggi membuat Jiang Chen juga sangat senang. Dia tidak berniat menyia-nyiakan beberapa hari terakhir yang tersisa untuk dipersiapkan. Dia mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya sendiri, berlatih berbagai metode bela diri, dan menyiapkan berbagai peralatannya, selengkap mungkin. Pertempuran pagoda bela diri secara resmi dimulai 5 hari kemudian. Pada hari itu, semua karyawan dari Menara Taiyuan diizinkan cuti agar mereka bisa menghibur Jiang Chen. Pil King Zhen yang terkenal akan berpartisipasi dalam pertempuran marsial pagoda. Berita tentang ini menyebar seperti api, dan tidak butuh waktu lama sebelum semua Velurium Capital mendengarnya. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Pil King Zhen akan diberikan hak istimewa khusus dalam pertempuran marsial pagoda. Tetapi berita segera menyebar bahwa Pil King Zhen tidak diberi hak istimewa sama sekali. Seperti para pembudidaya pengembara lainnya, ia harus mulai dari paling bawah dan berjuang untuk mendapatkan tempat dari 10.000 yang tersedia di peringkat bintang baru. Bahkan para pembudidaya dari tanah di sekitarnya terkejut, belum lagi pembudidaya normal dari Velurium Capital. Dengan ketenaran Pil King Zhen, tak seorang pun akan pernah menyangkal hak istimewanya jika ia memintanya. Namun, dia tidak menginginkan perlakuan khusus dan bersedia untuk berjuang dari atas ke bawah. Bab 922, Babak Pertama Seleksi. Velurium Capital mengerahkan setiap sumber daya yang tersedia untuk kepentingan pertemuan ini. Yang paling mengejutkan, majelis itu tidak kacau meskipun jumlah pendatang. Bahkan Jiang Chen terkesan dengan kemampuan administratif semacam ini. Tentu saja, volume jutaan orang masih memberi tekanan besar pada pundak penyelenggara. Berdiri di antara orang banyak, Jiang Chen menghirup dan melingkupi sekitarnya. Orang-orang ada di mana-mana di sekitar pagoda Velurium,
gunung, dan lautan yang penuh aktivitas. Aku tidak tahu harus berkata apa, saudara. Apa yang kamu lakukan dengan mendaftar untuk peringkat bintang baru? Jika kamu bertanya kepada aku, kamu seharusnya hanya meminta Coiling Dragon Clan untuk memberi kamu slot. Tidak perlu bahkan yang mulia untuk menengahi. Kamu bisa langsung masuk ke peringkat jenius. Jisan berdiri di samping Jiang Chen. Meskipun tidak perlu baginya untuk bersaing di peringkat bintang baru, dia adalah saudara lelaki Jiang Chen. Dia harus menghadiri acara seperti ini, jika hanya untuk dukungan saja. Tersenyum tipis, Jiang Chen menahan diri untuk tidak memberikan penjelasan yang tepat. Sebagai gantinya, dia menatap intens pada segala sesuatu di sekitar mereka. Bukankah aku akan melewatkan kompetisi sejuta ini? Aku tidak bisa meninggalkan perayaan sendirian. Petik 2. Jisan tertawa, bingung. Ini hanya kualifikasi. Jujur saja, banyak dari orang-orang ini ada di sini hanya untuk bersenang-senang. Itu sebabnya kami harus memfilternya. Hanya akan ada 100.000 setelah itu selesai. Setelah itu, kita harus memilih 1/10 dari mereka. Hanya dengan begitu mereka akan mendapat tempat di peringkat bintang baru. Petik 2. Jiang Chen tahu aturan untuk pertempuran marsial pagoda sekarang. Jutaan yang terdaftar harus melalui babak awal. Orang-orang yang melewati babak ini adalah kontestan yang sebenarnya. Setelah lapisan pertama penyaringan ini, 1 juta akan menyusut menjadi 100.000. Apakah pertempuran marsial pagoda di tahun-tahun sebelumnya juga menjadi tuan rumah bagi banyak orang ini? Dia bertanya, ingin tahu. Ya, selalu sebanyak ini. Menurut Tuan Klan, lebih dari 1,5 juta orang telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan pagoda sebelumnya. Tapi tahun ini adalah yang paling populer di milenium terbaru. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Hatinya tergerak oleh wajah-wajah yang bersemangat di sekelilingnya. Dalam dunia bela diri Dao, sulit untuk membuat nama untuk diri sendiri dan naik tangga sosial. Peluang untuk melakukannya sangat jarang. Semua orang ingin menangkap peluang seperti itu dan menjadi terkenal dalam semalam. Para penggarap pengembara dengan asal-usul akar rumput terutama ingin melakukannya, sehingga mereka dapat mengubah nasib mereka sendiri. Sangat disayangkan bahwa kesempatan ini, ketika semua dikatakan dan dilakukan, masih tahap disediakan untuk jenius. Sebagian besar yang datang dengan mimpi indah di dalam hati mereka ditakdirkan untuk kembali dengan arwah yang dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka yang sangat sial bahkan akan kehilangan nyawa mereka di sini. Meskipun demikian, hasrat mereka tidak dapat padam. Dunia bela diri Dao itu kejam. Mempertaruhkan hidup dan anggota tubuh dalam perjalanan petualangan adalah kejadian yang biasa. Bagaimana seseorang bisa berharap untuk berhasil tanpa pola pikir seperti itu? Proses putaran pertama sangat sederhana. Formasi akan diaktifkan di sekitar dasar pagoda Velurium. Jutaan pendatang akan dibagi menjadi 20 gelombang masing-masing 50.000. 5.000 dan lebih sedikit yang bertahan paling lama dalam aura formasi memenuhi syarat untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Dengan demikian, tujuan dari babak ini adalah untuk menghilangkan 90% dari peserta. Ke-10 yang tersisa kemudian akan bersaing untuk 10.000 tempat di peringkat bintang baru. Jiang Chen ditugaskan untuk melambaikan 18 dari 20. Dia tidak akan masuk untuk sementara waktu. Tapi itu bagus dalam hal itu sendiri. Dia bisa menggunakan waktu ekstra untuk mengukur kualitas keseluruhan pendatang. Sinar cahaya berwarna-warni mengalir turun dari puncak pagoda utama pagoda Velurium. Sinar keberuntungan 7 warna meluncur ke tanah, mengeluarkan perasaan suci. Formasi telah diaktifkan, dan gelombang pertama ada di dalam. Harap perhatikan dengan cermat, para kontestan, jika kamu tidak dapat bertahan, hancurkan slip giok di tangan kamu segera dan kamu akan secara otomatis dikeluarkan. Ingat, formasi tidak akan menanggapi emosi kamu, dan kamu bertanggung jawab untuk hidup dan tindakan kamu sendiri. Jangan berjuang dengan sia-sia, namun, tetap selama kekuatan kamu memungkinkan secara alami juga lebih baik. Penampilan kamu saat ini akan menentukan pengaturan untuk pilihan di masa mendatang. Sebuah suara yang mengintimidasi bergema di sekitar pagoda Velurium. Itu adalah pengingat untuk gelombang pertama langsung dan peringatan untuk semua peserta di gelombang berikutnya. Jiang Chen menyaksikan pagoda Velurium utama diselimuti aliran udara berwarna pelangi yang kuat. Dari luar, pagoda utama seperti ruang yang terisolasi. Perasaan disosiasi belaka memberikan perasaan kemandirian dimensi. Jisan menguap dari samping, saudaraku,
seleksi semacam ini tidak begitu menarik. Dengan tingkat kekuatan kamu, tidak perlu khawatir sama sekali. Petik 2. Seolah diberi petunjuk, itu bahkan tidak 15 menit sebelum masa pembudidaya mulai terus mengalir, tidak mampu menanggung tekanan dari formasi lagi. Hasil akhir dari gelombang pertama diputuskan setelah sekitar 1 jam. Jumlah pendatang yang dieliminasi gelombang pertama sudah cukup. Selamat untuk 5.000 yang tersisa. Kamu telah melewati babak pertama. Sekarang, terserah kamu untuk memutuskan berapa lama kamu ingin tinggal. Petik 2. Apakah jumlah waktu kamu tinggal di formasi penting untuk putaran berikutnya? Tanya Jiang Chen, ingin tahu. Jisan mengangguk. Aku pernah mendengar Tuan Klan mendiskusikan spesifikasi aturan ini. Tampaknya, semakin lama kamu tinggal, semakin baik untuk kamu nanti. Petik 2. Namun, sepertinya tidak ada kesenjangan yang signifikan antara peserta pada tingkat kompetisi ini, dan bukti mendukung hal ini. 2 jam bahkan belum berlalu sebelum seluruh gelombang pertama muncul. Peringkat yang tepat dari gelombang segera dihitung, bukti lain untuk efisiensi pihak penyelenggara. Jisan menggelengkan kepalanya berpikir, tidak ada yang luar biasa dalam gelombang itu. Mengapa kamu mengatakan itu? Jiang Chen tidak cukup mengerti. Menurut Tuan Klan, ini sebenarnya adalah kesempatan pertama untuk mengamati semua kontestan. Formasi ini adalah semacam batu ujian. Banyak jenius yang bangkit dari bawah pada tahun-tahun sebelumnya memiliki penampilan luar biasa dalam formasi ini. Petik 2. Oh, sungguh luar biasa. Minat Jiang Chen terusik. Tahun di mana Tuan Klan berpartisipasi memiliki banyak jenius. Ada seorang pria yang tinggal di dalam selama 6 jam penuh. Dia juga seorang kultivator pengembara. Petik 2. Apapun yang dimainkan oleh Tuan Klan Naga Klan pasti dianggap sebagai sejarah kuno. Jiang Chen mengingat usia bangsawan. Pria itu hampir pada akhir kehidupan alaminya, jadi itu pasti sudah beberapa ribu tahun yang lalu. Apakah 6 jam rekor? Jisan menggerakkan kepalanya dari sisi ke sisi, jelas tidak. Jenius berlimpah di zaman kuno. Yang bisa bertahan di dalam selama 6 jam cukup umum. Tetapi dalam beberapa milenium baru-baru ini, terutama 1000 tahun terakhir, telah ada penurunan yang jelas dalam jumlah jenius pembudidaya berkeliaran. Petik 2. Jiang Chen sama sekali tidak mengejutkan. Kontrol yang semakin ketat dari sekte dan faksi terbesar atas wilayah benua Divine Abyss adalah bukti yang cukup bahwa pembudidaya berkeliaran memiliki semakin sedikit ruang untuk berkembang. Lebih sulit untuk membuat perbedaan antara mereka yang berasal dari sekte dan yang bukan sekte. Dengan meningkatnya monopoli berbagai sekte besar atas semua jenis sumber daya, tidak banyak yang tersisa bagi para pembudidaya pengembara. Maklum, lebih sedikit dari mereka yang bahkan bisa berpikir untuk bangkit sebagai hasilnya. Itu cukup jelas untuk dilihat. Namun, ada sesuatu yang ingin diketahui Jiang Chen lebih lanjut, berapa lama keturunan bangsawan Felurium sendiri bisa bertahan dalam formasi ini. Broterji, apakah para pemuda bangsawan memasuki formasi untuk diuji juga? Tuan muda itu tersenyum. Beberapa orang cukup bosan untuk menyerah pada perlakuan khusus mereka dan ikut serta, ya. Performa mereka selalu cukup baik secara keseluruhan juga. Namun, aku belum pernah mendengar tentang jenius peringkat teratas sejati melakukan sesuatu seperti ini. 6 jam seharusnya cukup untuk para bangsawan muda dan semacamnya, setidaknya menurut perkiraan aku. Petik 2. Perbedaan itu diilustrasikan dengan jelas. Tidak ada gelombang pertama yang bisa bertahan bahkan 2 jam, tetapi para bangsawan muda dan rekan-rekan mereka mampu bertahan selama 6 jam. Jiang Chen diam, datang dengan rencana kasar. Sekarang, gelombang kedua telah memasuki formasi juga. Sama seperti gelombang pertama, gelombang kedua tidak mengesankan. Tidak ada penangguhan ketidakpercayaan yang diperlukan. Tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Terus seperti ini selama 2 gelombang lagi. Namun, ada sedikit goncangan selama kelima. Ada 3 jenius dalam gelombang itu yang bertahan melewati penghalang 2 jam. Yang paling mahir di antara mereka bertahan 3. Itu memberi orang-orang menonton putaran pertama sedikit kegembiraan, sedikit bahan yang memunculkan percakapan. 3 jenius langsung menjadi perbincangan orang banyak. Sebagai 3 dari 50.000 pendaftar teratas, masuk ke peringkat bintang baru bukan masalah bagi mereka. Cukup banyak, pada kenyataannya, merasa seperti mereka memiliki kemampuan untuk mencapai 200 peringkat jenius yang kuat. Lagi pula, hanya ada 20 gelombang. Jika ada 3 yang sekuat rekan-rekan ini di setiap gelombang,
itu masih berarti hanya 60 total. Bahkan jika pemuda bangsawan menguasai sebagian besar tempat, masih ada harapan untuk kelompok kecil tentang ukuran itu untuk bersaing dengan yang lainnya. Mungkin itu karena stimulasi gelombang kelima, tetapi jenius 3 jam plus terus bermunculan di beberapa gelombang yang mengikuti. Bahkan ada satu orang di gelombang ke-8 yang hampir mencapai 4 jam, meskipun pada akhirnya ia gagal mencapai garis itu. Jisan merasa sedikit menyesal atas namanya. Aku merasakannya. Siapapun yang tetap melewati batas 4 jam jelas berada di level lain. Ini akan menjadi konfirmasi yang pasti bahwa mereka mampu menantang peringkat jenius juga. Petik 2. Meskipun mereka memiliki cakrawala yang luas, pemuda bangsawan seperti Tuan Muda Jisan menemukan kemampuan semacam itu tetap dapat dihormati. Setiap gelombang berikutnya membawa beberapa keajaiban mereka sendiri, tetapi tidak ada yang bisa menembus garis 4 jam. Baru pada gelombang ke-13 pernyataan ini tidak lagi berlaku. Seorang jenius dalam gelombang itu berhasil tetap berada di dalam selama 4 jam 15 menit. Itu adalah rekor terbaik untuk putaran pertama ini. Akibatnya, nama orang itu mudah dikomit ke memori. Chu Jianhuan. Jisan diam-diam menggumamkan nama itu berulang kali. Orang ini, sangat mungkin baginya untuk pergi ke peringkat jenius. Tidak setiap jenius harus datang dari latar belakang bangsawan, ya. Petik 2. Bagi Jisan menemukannya sangat berharga, keunggulan Chu Jianhuan ini tidak dapat disangkal. Jiang Chen melirik kultivator 2 kali. Dari inspeksi sepintas, pria itu setidaknya di dunia bijak tingkat 9. Sedikit ketegaran muncul di wajahnya. Jiang Chen memasukkan pria itu ke dalam memori. Hasil Chu Jianhuan sangat menarik. Ada 2 orang jenius di belakangnya yang hampir mematahkan tanda 4 jam, tetapi mereka tidak cukup berhasil mencapainya. 4 hari berlalu dengan sangat cepat. Ketika gelombang ke-17 memasuki formasi, Jiang Chen akhirnya merasakan sepotong antisipasi di hatinya. Sudah hampir waktunya baginya untuk terlibat. Saudaraku, waktumu hampir tiba. Berani, kagum, tunjukkan pada mereka bahwa Pil King Zen kita sendiri sangat jenius dari banyak talenta. Seorang Master Dao bela diri dan Pil Dao. Jisan mendorong Jiang Chen. Bab 923, Pil Raja Zen yang banyak dipuji. Bahkan ketika Jiang Chen melenturkan otot-ototnya dalam persiapan untuk pertempuran, ketidakteraturan muncul pada gelombang ke-7. Seorang jenius bernama Sunyu Xiaosheng tinggal 5 jam penuh di dalam formasi. Itu memecahkan rekor Chu Jianhuan sebelumnya dalam 1 kali kejadian. Hasilnya mengirim riak kejutan di seluruh lingkungan pagoda. Sunyu Xiaosheng menggantikan Chu Jianhuan sebagai berita terpopuler. Dia tetap di formasi selama 3 jam lebih banyak daripada yang dimiliki Chu Jianhuan. Siapapun yang berada dalam formasi sebelumnya tahu bahwa semakin sulit untuk menolak semakin lama tinggal. 3/4 jam ini menunjukkan keunggulan yang jelas dalam kekuatan dan kemampuan menolak pembentukan. Jisan menghela nafas pelan, dari mana orang ini datang sekarang, ya. Mungkinkah dia jenius dari faksi terdekat? Aku tidak berpikir bahkan aku bisa tinggal selama 20/4 jam jika aku harus masuk. Petik 2. Sangat jarang bagi Jisan untuk memuji orang asing. Kata-katanya menunjukkan rasa hormat untuk Sunyu Xiaosheng ini. Namun, dia ingat pada saat berikutnya bahwa saudaranya sendiri akan mengalami cobaan yang sama. Memuji Sunyu Xiaosheng seperti itu tampak seperti ketukan yang tidak perlu pada kepercayaan Jiang Chen. Sambil tersenyum masam, dia pindah untuk menghibur temannya. Tidak ada tekanan, saudara. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Dengan ketabahan mental yang kamu tunjukkan dalam pengejaran terkait pil, tentunya kamu tidak akan terpengaruh oleh faktor luar seperti ini. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak memberikan respons nyata. Dia jelas mengerti bahwa dibandingkan dengan bakat pilnya, yang dipuja sebagai yang terbaik di Velurium, bakat bela dirinya tidak dikenal oleh hampir sebanyak orang di kota. Beberapa orang yang adil tahu bahwa dia akan menerima hadiah dari Kaisar Pifao di Gunung Suci Pifao. Tapi sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar melihat penampilannya dengan mata kepala sendiri. Banyak yang curiga bahwa Kaisar telah sengaja memberi Jiang Chen hadiah dan itu tidak sepenuhnya berjasa. Meskipun Jisan tidak terlalu percaya dengan rumor ini, namun ia tidak memiliki kepercayaan yang hampir sama pada kemampuan bela diri Jiang Chen seperti halnya ia melakukan kemampuan pil saudaranya. Bagaimanapun, tingkat keahlian bela diri yang ditunjukkan Jiang Chen masih jauh dari para jenius yang lebih dekat ke puncak. Ya,
Jiang Chen telah menembus ke ranah bijak langit tingkat ke-7, tapi Jisan sudah di dunia bijak tingkat ke-9 untuk waktu yang lama. Tidak ada jenius berperingkat teratas di klan besar di tingkat kultivasi yang lebih rendah dari itu. Para jenius top dari klan besar semua berada di dunia bijak tingkat ke-9. Adapun para raja muda yang paling dekat dengan kaisar, banyak yang sudah setengah jalan ke kerajaan kaisar, beberapa bahkan sudah mencapainya. Di dunia persilatan, perbedaan seperti itu ditandai. Oleh karena itu kata-kata Jisan kepada saudaranya, sama sekali tidak berarti ejekan. Di ruang-ruang rahasia terpisah di dalam pagoda Velurium, ketujuh kaisar besar dan pengiring mereka dengan penuh perhatian berfokus pada proses seleksi. Itu sederhana di permukaan, tetapi setiap kaisar ditugaskan penting secara signifikan untuk putaran ini pada khususnya. Tidak peduli tingkat jenius mana seseorang, itu akan tercermin secara akurat dalam proses ini. Sebagai contoh, Chu Jianhuan dari sebelumnya dijunjung tinggi oleh beberapa kaisar. Ketika Sun Xiaosheng muncul, tidak ada kaisar selain Pifao yang bisa tetap tenang. Bahkan Kaisar Sura sangat heran, menginstruksikan Moon Monarch-nya untuk terus mengawasi kejeniusan khusus ini. Jika anak itu bisa masuk ke dalam peringkat jenius 200 yang kuat, maka dia benar-benar memiliki tempat di bawah panji Kaisar Sura. Faksi Kaisar Sura telah mengumpulkan banyak jenius selama bertahun-tahun. Tidak setiap jenius bisa mencapai keunggulan individu dalam kedewasaan, tapi itu bukan halangan bagi praktik itu. Lebih banyak jenius berarti lebih banyak yang bisa bertahan hingga dewasa. Moon Monarch mengangguk, aku pasti akan melakukannya. Aku hanya khawatir bahwa dia akan tidak menghargai Lin Yanyu dari pertempuran Pil Pagoda sebelumnya. Petik 2. Hasil tempat pertama Lin Yanyu di antara para pembudidaya pertarungan Pil Pagoda membuatnya menjadi target utama untuk perekrutan Kaisar Sura. Sayangnya, itu hanya menghasilkan 2 kali lipat kekecewaan. Upaya mereka tidak hanya dalam merekrut Lin Yanyu terbukti tidak efektif, tetapi mereka juga kehilangan Pil King Bu mereka sendiri dalam prosesnya. Hal yang paling menyedihkan tentang itu adalah bahwa Pil King Zhen adalah orang yang memenangkan keduanya. Dia benar-benar tunas terbaik dengan Secret Pifao Mountain. Menurut rumor, Kaisar Pifao punya rencana untuk menggunakan Pil King Zhen. Ada desas-desus lain bahwa jika Raja Pil menunjukkan kinerja yang sangat baik di pertempuran Martial Pagoda, Kaisar Pifao mungkin akan menjadikannya Raja Muda berikutnya dari Gunung Suci Pifao. Berita itu tidak menyebar secara eksternal, tetapi tentu saja membuat putaran internal di antara 7 kaisar. Meskipun semuanya masih belum diketahui, naluri tajam kaisar berjudul lainnya mengatakan kepada mereka bahwa komentar tepat waktu jauh dari tidak berdasar. Sepotong kedinginan melintas di mata Kaisar Sura. Jelas, ia menemukan peristiwa-peristiwa sebelumnya cukup tidak menyenangkan, bahkan memalukan. Gelombang mana yang menjadi pil kebon Raja Zhen? Apakah dia belum melewati putaran pertama? Dia tidak tahu mengapa, tetapi Kaisar menjadi agak waspada terhadap pil King Zhen ini. Aku sudah melihatnya, jawab Moon Monarch buru-buru. Namanya ada di gelombang ke-18 berikutnya. Sepertinya anak itu tidak menginginkan perlakuan khusus. Dia mulai dari bawah. Apa yang dia lepaskan lengan bajunya? Petik 2. Kaisar Sura juga agak bingung. Mungkin Kaisar Pifao bermaksud agar ini terjadi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin orang lain punya ruang untuk kritik. Apakah Kaisar Pifao benar-benar ingin menjadikan bocah ini tuan muda Gunung Pifao yang suci? Itu tampak konyol. Sudah berapa lama sejak dia pertama kali tiba di sini, bahkan belum 3 tahun. Petik 2. Kaisar Sura cukup serius. Sejumlah tanda menunjukkan bahwa ini adalah kemungkinan yang berbeda. Tapi, seberapa bagus talenta bela diri Pil King Zhen ini? Petik 2. Kita akan melihat sebentar lagi, Moon Monarch mendengking. Tetap, apa yang sebenarnya dimainkan Kaisar Pifao? Meskipun pengalamannya bertahun-tahun berinteraksi dengan sesama kaisar, Kaisar Sura masih tidak bisa melihat niat di balik gerakan itu. Apakah itu tabir asap, atau apakah untuk mengujinya? Yang mulia, Moon Monarch menyela, tidak peduli apa yang sedang direncanakan oleh Kaisar Pifao, kendali kota akan jatuh ke tangan kamu untuk masa pensiunnya. Tidak ada orang lain yang cukup. Petik 2. Ya, itu benar secara teori, tetapi Kaisar Sura tidak yakin. Dia selalu mengendalikan dirinya dengan ketat di depan Kaisar Pifao, supaya yang terakhir tidak membencinya. Hanya dengan demikianlah mungkin baginya untuk secara sah mewarisi Velurium Capital dan dengan demikian menjadi pemimpin yang sebenarnya. Namun,
Kaisar Pivot tidak pernah dengan jelas menyatakan kecenderungan terhadap rencana semacam itu. Itu menghancurkan jiwa Kaisar Sura. Dalam beberapa tahun terakhir, emosi negatif ini telah menjadi ujung yang tajam, terus-menerus menunjukkan diri mereka dan memotong terhadap Gunung Merak Suci. Namun, dia tahu juga siapapun bahwa selama Kaisar Pivot tetap, semua intriknya harus tetap sebagai ambisi saja dan tidak dapat dilakukan secara konkret. Beberapa ribu tahun terakhir adalah era Kaisar Pivot. Selama Kaisar masih tetap ada, tahun-tahun yang diperhitungkan pada zamannya akan terus berlanjut. Yang mulia, anak itu telah memasuki formasi. Aku melihatnya sekarang, saran Moon Monarch. Mata Kaisar Sura bergerak menuju pusat formasi. Dia dapat menemukan Raja Pil dengan sangat cepat. Dia adalah pria muda yang telah menimbulkan begitu banyak badai di kota belakangan ini. Pemuda itu seperti teka-teki yang tidak terpecahkan. Kaisar telah menebak-nebak identitas Pil King Zen tanpa henti selama jam-jam kosongnya. Dia membuat banyak hipotesis, tetapi tidak ada kesimpulan yang menyertainya. Dia bahkan mencurigai Raja Pil itu adalah anak haram Kaisar Pivot untuk sementara waktu. Tetapi tidak ada bukti nyata untuk dugaan absurd semacam itu. Selain itu, bakat Pil anak itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanamkan Kaisar Pivot. Kaisar Sura tidak menaruh banyak minat dalam menyebut Pil King Zen ini hanya sepotong permainan Kaisar Pivot. Ini karena kekuatan Raja Pil itu lebih besar dari yang bisa ditumbuhkan oleh Kaisar lainnya. 2 jam berlalu dengan sangat cepat. Moon Monarch dengan tegas mengerutkan alisnya, bergumam, betapa tak terduga. Anak itu cukup kuat, dia berhasil melewati 2 jam. Ada 4 lainnya yang melakukannya juga. Petik 2, ini sedikit berlebihan. Tidak ada satupun yang selamat 2 jam dalam 3 gelombang pertama. Apakah para jenius lebih baik dan lebih banyak dalam gelombang selanjutnya? Tentu saja, orang tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa gelombang pertama pendatang menyimpan kekuatan mereka dalam cadangan atau menyembunyikannya langsung, sungguh. Padahal, kemungkinannya cukup tinggi. Pada awalnya tidak ada yang tahu detail putaran yang lebih baik. Lulus, dan dengan demikian menjamin bergerak ke babak berikutnya, sudah cukup. Ini bukan masalah untuk gelombang selanjutnya. Dengan semakin banyak jenius menampilkan cahaya mereka, konflik di bawah meja semakin memanas. Itu normal untuk hasil yang lebih baik dan lebih baik untuk terus muncul. Masih ada 3 yang tersisa setelah 3 jam. Akankah ada jenius yang menantang surga muncul dalam gelombang ke-18 ini? Mata Moon Monarch setengah tertutup, nadanya bingung. Yang paling penting, Pil King Zen, yang menjadi objek pengawasan mereka, masih belum pergi. Untuk menambah penghinaan pada cedera, tidak ada tanda-tanda dari ekspresi Raja Pil bahwa ia berjuang sama sekali. Bakat bela diri Pil King Zen ini tidak bisa diremehkan, yang mulia, bahkan jika itu mungkin tidak luar biasa seperti bakat Pilnya. Kaisar Sura tersenyum tipis, 3 jam tidak banyak. Jika dia tidak melewati garis 4 jam, bahkan peringkat jenius mungkin terlalu baik untuknya. Petik 2. Kurasa kamu benar, Moon Monarch mengangguk. Semakin lama berlangsung, semakin sulit jadinya. Dia layak mendapat perhatian kita hanya setelah dia melewati batas itu. Jika dia tidak bisa, maka dia sebaiknya puas hanya dengan tetap menjadi seorang jenius Pil. Petik 2. Bukan hanya Kaisar Sura yang terpikat oleh Jiang Chen, dia juga menjadi bahan pembicaraan di kota itu bersama para kaisar lainnya. Karena statusnya sebagai yang terpenting dalam Pil Dao, sulit bagi Pil King Zen untuk tetap di bawah radar. 7 kaisar, kontestan lain, dan bahkan berbagai faksi, semua hanya punya satu pertanyaan di benak mereka, berapa lama Pil King Zen bisa bertahan dalam formasi. Bab 924, Melawan Surga. Pada saat ini, hati Jiang Chen setenang air. Formasi itu memang berdampak padanya setelah dia memasukinya. Namun, tekanan berat yang diberikannya jelas dimaksudkan bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengujinya. Itu tidak hanya menguji kemampuan pertahanan para pembudidaya, tetapi juga menguji kemauan keras mereka dan kekuatan kesadaran mereka. Formasi ini tidak diisi dengan niat membunuh, juga tidak dimaksudkan untuk menyebabkan keputusasaan. Saat Jiang Chen duduk di dalam formasi, pikirannya jernih dan tenang. Dia mengalami tekanan besar formasi yang diberikan dan perlahan-lahan disesuaikan dengan iramanya. Tidak buruk, rasanya tidak banyak bahkan setelah 3 jam. Tampaknya menggunakan 9 transformasi iblis dan dewa untuk memperbaiki tubuhku cukup efektif.
Kekuatan fisik aku harus kurang lebih setara dengan apa yang disebut kultivator kekaisaran setengah langkah. Adapun kekuatan tekad aku telah melihat begitu banyak kelas berat dari berbagai bidang ketika aku menemani ayah aku di kehidupan aku sebelumnya. Secara alami, aku tidak akan gempas sebelum tekanan dari formasi ini. Dan dengan hati boulder aku, ditambah dengan kekuatan luar biasa dari kepala psikis, kesadaran aku telah jauh melampaui seorang kultivator biasa. Ini berarti bahwa formasi ini sepenuhnya dibuat untuk aku. Jika Jiang Chen hanya memiliki keunggulan ini, dia mungkin bisa tetap berada di formasi untuk sementara waktu, tetapi dia masih tidak bisa melampaui para jenius top dari zaman kuno. Namun, dia secara kebetulan sangat berbakat di formasi. Setelah mewarisi kehebatan sekte kuno Crimson Heavens di formasi, dia bisa beradaptasi dengan ritme formasi ini dengan sangat cepat. Masih ada perbedaan besar antara seorang jenius yang memahami seni formasi dan seorang jenius yang tidak. Tentu saja, ibu kota Felurium dijalankan atas kehendak zaman kuno. Formasi kuat mereka bukan yang Jiang Chen bisa hancurkan. Namun, dia masih bisa menemukan cara untuk melawan mereka. Rincian ini bisa membuatnya bertahan lebih lama dari yang lain. Dia benar-benar menyukai perasaan formasi yang menghantamnya. Denyut-denyut tekanan yang menakutkan yang diberikan formasi ini kepadanya mungkin disebut ujian, tetapi dalam kenyataannya, itu juga merupakan bentuk pelatihan. Khususnya, semakin lama dia berdiri di sana, semakin sulit formasi dipalu padanya. Gelombang pasang melawan pasir. Tekanan hebat dari formasi ini tidak hanya melawan tubuh jasmani seorang kultivator tetapi juga kehendak dan kesadaran mereka. Ini seperti penempaan baja. Formasi adalah bengkel, dan aku selembar baja berkualitas. Aku akan membiarkan formasi ini membuat aku palu. Jiang Chen mengulangi ini dengan tenang pada dirinya sendiri. Seiring waktu berlalu, kekuatan formasi ini terus meningkat. Tekanan pada Jiang Chen juga terus meningkat. Tetapi mantra internalnya memungkinkannya untuk bertahan dalam formasi. Pada saat ini, dunia luar menjadi gempar. Para jenius lain dari kelompok ke-18 sudah diusir dari formasi. Satu-satunya yang tersisa di dalamnya adalah Jiang Chen. Dia seperti perahu layar kecil yang mengelilingi lautan luas yang terbuka, tetapi tidak pernah dilanda ombak. Pil King Zhen masih belum muncul. Apakah dia benar-benar jenius maha kuasa? Petik 2. Sudah 4 jam. Siapa yang mengira bahwa bakat bela diri Pil King Zhen akan sangat kuat? Karena dia melampaui cutoff 4 jam, dia setidaknya akan bisa masuk ke jajaran 200 jenius top, kan? Petik 2. Rasa hormat yang luar biasa. Aku tidak akan meminta keseluruhan bakat Pil King Zhen tetapi jika aku memiliki bahkan sepertiga dari keahliannya, aku akan membawa kehormatan kepada klan aku. Petik 2. Apa yang angan-angan? Pil King Zhen adalah pil dao terbaik di ibu kota Felurium kami. Jika kamu bahkan memiliki sepertiga dari keahliannya, setidaknya kamu akan sebanding dengan Raja Pil peringkat 9. Petik 2. Haha, kurasa kamu benar. Mari kita tebak sampai berapa lama Raja Pil-Pil ini bisa bertahan dalam formasi. Apakah kalian pikir dia bisa memecahkan rekor sebelumnya? Petik 2. Selama Pil King Zhen yang melakukan itu, segalanya mungkin terjadi. Kanan, Pil King Zhen tampaknya meninggalkan jejak keajaiban dimanapun dia pergi. Pujian yang keras meletus dari daerah di sekitar pagoda Felurium. Beberapa bahkan telah meninggalkan rasa iri di hati mereka, hanya meninggalkan kekaguman dan rasa hormat yang tak ada habisnya. Ini karena semua orang sadar bahwa Pil King Zhen berada pada level yang sama sekali berbeda. Cemburu padanya benar-benar tidak ada gunanya. Jisan berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh berbagai diskusi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sinapsis di otaknya gagal terhubung satu sama lain. Memang, kejutan yang dia alami sebanding dengan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Semua orang tahu bahwa Pil King Zhen adalah seorang jenius dalam pil dao, nomor 1 mutlak. Tetapi bakat bela dirinya tidak pernah terungkap dan tidak banyak yang diketahui tentang hal itu. Bahkan Jisan telah diperas. Pada titik ini, dia hanya bisa memaksakan senyum sedih. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudaraku yang terkasih, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Aku tidak berpikir kamu bisa menjaga ketenangan kamu. Itu lucu. Aku bahkan mencoba menghiburmu sebelumnya. Dia secara alami menyadari apa yang berarti tinggal lebih dari 4 jam di dalam formasi. Orang harus tahu bahwa sejak pertama kali formasi ini digunakan untuk menyaring bakat sampai sekarang,
berapa banyak orang yang berhasil bertahan selama lebih dari 4 jam. Tentu saja, beberapa orang mungkin sengaja menyembunyikan bakat mereka, tetapi jelas bahwa siapapun yang melampaui batas 4 jam adalah seorang jenius tingkat atas. Terlebih lagi, Jiang Chen masih dalam formasi. Masih ada kemungkinan dia bisa memecahkan rekor sebelumnya. Bocah ini, mungkinkah dia berpikir untuk memecahkan rekor yang baru saja ditetapkan Sunyu Xiaosheng? Gagasan tentang ini menggelitik minat Jisan. Jika Jiang Chen memasang pertunjukan yang luar biasa bahkan berkaitan dengan bakat bela dirinya, maka yang paling bahagia di sini pasti akan menjadi Jisan. Dia bukan orang yang cemburu. Dia tahu bagaimana menjadi bahagia untuk orang-orang di sekitarnya. Jika saudaranya memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa, dia pasti akan lebih bersyukur mengetahui bahwa dia memiliki mata yang baik untuk orang-orang. Kamu bisa melakukannya. Jisan mengepalkan jari-jarinya menjadi kepalan tangan dan memompanya ke udara untuk mendukung Jiang Chen. Di sisi Kaisar Sura, alis Moon Monarch telah berkerut ke punggung bukit yang dalam. Yang mulia, seperti yang diharapkan, bocah ini memiliki beberapa teknik licik. Dia sebenarnya sudah melampaui rekor Chu Jianhuan. Tampaknya dia menargetkan rekor Sunyu Xiaosheng selama 20 jam. Petik 2. Kaisar Sura tetap tenang saat dia menjawab tanpa nada infleksi. Jika orang yang dipilih oleh Kaisar Pifao bahkan tidak bisa bertahan selama 4 jam, itu akan menjadi lelucon terbesar dari semuanya. Kamu melihat selama konfrontasinya dengan Pilking Jilang bahwa anak ini tidak mengacak-acak sama sekali. Paling tidak, itu membuktikan tingkat kekuatan mentalnya. Orang seperti ini dengan tekad yang kuat pasti tidak akan kekurangan kemauan bela diri. Selama keterampilan bawaannya tidak terlalu buruk, keterampilan bela dirinya akan cukup berhasil. Terlebih lagi, ia masih bisa mengandalkan keterampilannya dalam Pildao yang diberkati dengannya. Petik 2. Untuk seorang jenius bela diri biasa, bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan bawaan dalam Pildao, masih ada batas berapa banyak dia bisa menggunakan Pildao untuk melengkapi bakat bela dirinya. Tapi Pilking Zen ini berbeda. Sejauh mana tingkat Pildao yang menantang surga melengkapi Dao bela dirinya mengkhawatirkan. Secara historis, tidak ada kekurangan Master Dao Pil yang kuat yang menggunakan bakat tidak alami mereka dalam Pildao untuk secara artifisial memperluas keterampilan bela diri biasa mereka, sehingga menjadi Master Dao bela diri peringkat atas. Kerutan di wajah Moon Monarch tidak turun. Jelas bahwa dia semakin tidak mau menerima kinerja Jiang Chen yang tidak wajar. Permusuhannya dengan Jiang Chen selama ini tidak diungkapkan. Dari sudut pandangnya, penyebab dibalik penghancuran klan Majestic adalah Pilking Zen ini. Beberapa pihak bersukacita sementara yang lain resah. Sedangkan untuk Kaisar Pifao, ia tetap tenang sepenuhnya, seolah-olah perkembangan Jiang Chen masih dalam jangkauan prediksi. Sebaliknya, itu Cloud Soar Monarch yang berseru melihat kinerja Jiang Chen. Yang mulia, bawahan kamu sekali lagi telah ditundukkan oleh mata kamu untuk bakat. Siapa yang mengira bahwa bakat bela diri Pilking Zen ini akan menjadi luar biasa ini? Petik 2. Ketika dia mengingat saat dia mempertanyakan keputusan Kaisar Pifao atas Jiang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk memerah. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Kaisar Pifao sangat bersikeras dalam menetapkan Pilking Zen sebagai Raja Muda Gunung Pifao Suci. Tampaknya masih Kaisar yang memiliki pandangan jauh ke depan. Cloud Soar, menurutmu berapa lama Pilking Zen akan mampu menanggung formasi? Kaisar Pifao tiba-tiba tersenyum kecil. Cloud Soar Monarch merenung sebentar sebelum dia berbicara. Mungkin, dia berharap bisa memecahkan rekor yang ditetapkan Sunyu Xiaosheng barusan. 20 1/4 jam. Petik 2. Haha, itu bukan hanya harapan murni bahwa dia dapat menghabiskan 20 1/4 jam, tetapi lebih tepatnya, itu adalah fakta bahwa dia akan melakukannya. Kaisar Pifao tersenyum senang. Apa yang Kaisar ingin tahu tentang sekarang adalah, apakah dia mampu melampaui 6 jam. 6 jam, Cloud Soar Monarch kehilangan kata-kata. Yang mulia, terakhir kali catatan ini muncul adalah 2 atau 3.000 tahun yang lalu, bukan? Bukankah itu tepat karena sudah begitu lama sejak kita terakhir melihatnya sehingga kita harus mengantisipasi hal itu? Kaisar Pifao berkata dengan penuh pertimbangan. Cloud Soar Monarch tampaknya telah menyadari ketika dia menatap Jiang Chen dengan mata yang bijaksana. Ada keheranan dan kekaguman di kedalaman mereka. Jika pemuda ini benar-benar dapat membuat rekor yang tidak terlihat dalam 3.000 tahun terakhir, maka dia benar-benar akan memenuhi syarat untuk mencapai tingkat yang sama dengan para jenius dari zaman kuno.
Untuk kejeniusan seperti ini, tidak perlu menyebutkan memasuki peringkat 200 teratas. Bahkan ada kemungkinan bahwa dia bisa memperebutkan peringkat tertinggi dari 36 teratas. Begitu Pilking Zen memasuki peringkat 36 bangsawan muda itu, Kaisar Pifau kemudian dapat secara sah menetapkannya sebagai Raja Muda Gunung Pifau Suci. Cloud Soar Monarch akhirnya mengerti mengapa Kaisar Pifau bersikeras bahwa Pilking Zen mencakar jalannya dari bawah alih-alih memberinya hak istimewa. Ternyata, Yang Mulia berharap bahwa melalui serangkaian acara, Pilking Zen akan secara terbuka menunjukkan bakat bela dirinya kepada orang lain sehingga keseluruhan Felurium Capital akan mengenali keahliannya. Ini semua telah dilakukan sebagai persiapan untuk langkah selanjutnya. Bawahanmu membungkuk di depan pandangan Yang Mulia. Tanpa diduga, Cloud Soar Monarch tidak iri dengan pemuda ini. Dia telah melayani Kaisar Pifau sejak awal dan sebagai pengikut lama Kaisar, dia tidak pernah berharap untuk menjadi ahli warisnya. Bagaimanapun, keempat raja juga sudah tua. Mereka tidak bisa dianggap pilihan jangka panjang yang layak. Dia sudah khawatir tentang masalah pewaris Gunung Suci Pifau untuk waktu yang lama. Dia tidak ingin sekret Pifau menjadi terpinggirkan di masa depan dan secara kasar diseret keluar dari kekuasaan oleh Kaisar Sura. Dan sekarang, dia menatap orang baru yang dipilih oleh Kaisar Pifau, orang dengan bakat mentah yang sebanding dengan Tuan Muda Fan. Ini menyebabkan Cloud Soar Monarch merasa nyaman. 20/4 jam, seperti yang diharapkan, dia melampaui 20/4 jam. Yang Mulia, bakat Zen dalam Pil dan Dao bela diri adalah mutlak. Dia seorang jenius yang turun dari surga. Cloud Soar Monarch menatap pada saat itu dan tidak bisa tidak berseru dengan heran. Ini adalah perkembangan peristiwa yang menantang surga. Bab 925, Kemenangan Pertama. Mutlak dalam Pil dan Dao bela diri. Kata-kata ini terus muncul di benak setiap orang yang hadir. Orang yang telah menetapkan rekor sebelumnya, Sun Xiaosheng, juga mengarahkan matanya yang sempit pada formasi di bawah pagoda Felurium. Ekspresi apatis di wajahnya telah berubah menjadi kebingungan. Rekor yang baru saja ia set telah rusak sesederhana itu. Jelas, dia ingin tahu tentang orang yang telah melampaui dirinya. Kalau aku tahu, aku akan bertahan lebih lama, dia merasa sedikit menyesal. Dia masih memiliki sedikit energi yang tersisa ketika dia meninggalkan formasi. Dia tidak ingin memaksakan dirinya terlalu banyak, takut dia akan mempengaruhi kinerja di kompetisi yang tersisa, jadi dia tidak mencoba yang terbaik. Dia merasa bahwa dia pasti bisa bertahan lebih lama jika dia tidak menahan diri. Karena rekornya rusak, diskusi di tempat hanya tumbuh lebih intens. Sekarang, satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah Pilking Zen memecahkan rekor bahwa tidak ada yang melampaui selama beberapa ribu tahun? Bisakah dia bertahan dalam formasi selama 6 jam? Saat Jiang Chen duduk dalam formasi, tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia telah menjadi topik perdebatan sengit di dunia luar. Tanpa sadar, jam ke-6 mendekat. Sepertinya aku sudah hampir 6 jam. Aku mendengar dari Broterji bahwa selama beberapa ribu tahun terakhir, 6 jam telah menjadi rekor tertinggi. Aku masih memiliki sisa kekuatan sehingga aku mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui 7 jam, atau mungkin bahkan 8 jam. Tapi ini hanya seleksi awal. Aku harus berhenti sementara aku masih di depan. Tidak perlu pamer begitu banyak, Jiang Chen memantau waktu ketika ia memutuskan bahwa ia akan meninggalkan formasi saat itu mencapai 6 jam. Ketika jam pasir menunjukkan 6 jam telah berlalu, gelombang pasang bersorak menyapu dunia luar. Jelas bahwa di era ini, catatan 6 jam benar-benar merupakan inspirasi yang luar biasa. Tidak masalah bahwa dia adalah pesaing mereka. Pada saat ini, semua orang bersorak untuk Jiang Chen. Jiang Chen juga tidak lengah dalam formasi. Dia menghancurkan token gioknya dan langsung dipindahkan ke dunia luar. Untuk menghindari pamer, dia dengan sengaja menahan ekspresi wajahnya hingga pucat pasi, seolah-olah dia sangat lemah. Meskipun demikian, tidak ada yang benar-benar memperhatikan detail itu. Semua orang hanya peduli dengan catatan 6 jam. Panjang umur Pilking Zen. Seperti yang diharapkan dari idola Felurium Capital. Mutlak dalam hal bela diri dan Pil Dao. Di dalam Felurium Capital, Pilking Zen awalnya adalah seseorang yang layak disembah berhala. Sampai hari ini, penampilannya yang mempesona yang telah memecahkan rekor ribuan tahun secara alami membuatnya mendapatkan banyak dukungan. Jisan juga berjalan mendekatinya dan memukuli bahunya dengan kepalan. Kamu bocah nakal,
kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dari semua orang. Ketika Jiang Chen melirik kegembiraan yang muncul di wajah Ji San, dia tahu bahwa yang terakhir itu senang untuknya. Dia segera tersenyum dan menjawab, bukannya aku menyembunyikan kekuatanku. Aku kebetulan tahu sedikit tentang formasi. Itu adalah perjuangan untuk jujur. Petik 2. Ji San tertawa terbahak-bahak, alasan tidak penting. Yang penting adalah kamu bertahan sampai tanda 6 jam. Aku percaya bahwa setelah seleksi ini, ketenaran dao bela diri kamu akan menyebar ke setiap sudut kota Velurium, seperti halnya pil dao kamu. Bahkan akan menyebar ke keseluruhan 8 wilayah atas. Petik 2. Sebaliknya, Jiang Chen tidak terlalu bangga dengan prestasinya. Peringkat untuk kelompok pembudidaya ke-18 dengan cepat dihitung. Di antara para pembudidaya di sini, Jiang Chen berada di urutan teratas. Tidak ada pertanyaan tentang itu. 2 batch yang tersisa mungkin didorong oleh Jiang Chen. Beberapa kandidat luar biasa muncul, satu bahkan melampaui angka 6 jam juga. Acara besar ini langsung mengguncang seluruh Velurium Capital ke intinya. Siapa yang mengira bahwa putaran seleksi pendahuluan pun akan meletus dalam medan pertempuran yang berapi-api dari para pembudidaya berdarah panas. Setelah pemilihan ini, 90% dari 1 juta pesaing langsung tersingkir. 100.000 orang yang tersisa akan secara resmi memulai pertarungan untuk mendapatkan 10.000 tempat di peringkat bintang baru. Selamat kepada pesaing yang memenuhi syarat. Selanjutnya, 100.000 dari kamu akan dibagi menjadi 1.000 kelompok, 100 orang menjadi 1 kelompok. Setiap grup akan memiliki 10 tempat yang ditentukan pada peringkat bintang baru. Karenanya, pada akhirnya sekelompok 10.000 orang akan diterima dalam daftar. Petik 2. 1.000 pesaing teratas dari arena pendahuluan barusan tidak akan bertemu satu sama lain dalam pertempuran. Mereka akan dibagi secara merata di antara ribuan kelompok. Petik 2. Jiang Chen tetap dalam formasi selama 6 jam dan diikat dengan orang lain untuk pertama kali. Dia adalah kandidat paling populer untuk masuk ke peringkat bintang baru. Selain itu, 1.000 pesaing yang telah memuncaki kompetisi pendahuluan akan dibagi menjadi 1.000 kelompok berbeda. Dengan cara ini, 100 jenius peringkat teratas tidak akan bertemu satu sama lain sebelumnya. Ini juga akan memastikan bahwa para jenius peringkat teratas tidak akan dihilangkan lebih awal sebagai hasil dari pertarungan pendahuluan. Penampilan teladan Jiang Chen dalam formasi menempatkannya ke dalam kelompok pertama sebagai penguasa arena. Secara alami, sebagai penguasa kelompok ini, ia memiliki hak istimewa tertentu. Menurut aturan, penguasa arena hanya perlu mengalahkan 10 orang berturut-turut untuk maju. Peringkat pada peringkat bintang baru akan ditentukan oleh jumlah kemenangan yang dimiliki. Pada akhirnya, yang dengan jumlah kemenangan terbanyak di semua pesaing di setiap arena akan menempati peringkat teratas. Setiap tempat di peringkat bintang baru akan diputuskan sepenuhnya berdasarkan jumlah kemenangan yang dimiliki. Jika ada dasi, orang yang tampil lebih baik pada tantangan formasi sebelumnya akan diberikan prioritas dalam penempatan. Di grup pertama, kinerja Jiang Chen dalam tantangan formasi adalah yang terbaik. Oleh karena itu, jika dia bisa mengamankan jumlah kemenangan terbesar di sini, dia akan menempati peringkat pertama bahkan jika ada seseorang yang terikat dengannya di sini. Tentu saja, terlepas dari penguasa arena, peserta lain memiliki jumlah entry tetap setiap hari. Pada akhirnya, setiap pesaing perlu memastikan bahwa ia telah berpartisipasi dalam 99 perkelahian. Dengan kata lain, dia perlu memastikan bahwa dia telah bertarung dengan setiap orang di grupnya setidaknya 1 kali. Sebagai tuan, keuntungan terbesar Jiang Chen adalah selama dia mencapai 10 kemenangan berturut-turut, dia bisa maju. Adapun yang lain, peluang mereka untuk maju semata-mata tergantung pada jumlah kemenangan terakhir mereka. Namun, jika tuannya tidak dapat mencapai rekor 10 kemenangan beruntun, maka ia akan diadili seperti yang lainnya, berdasarkan total kemenangan. Pada akhirnya, aturan ini masih menguntungkan bagi penguasa arena. Sebagai penguasa arena, Jiang Chen secara alami adalah bagian dari pertempuran pertama. Dia berdiri di arena yang ditinggikan yang diberikan kepada tuan dan menyapu matanya ke 99 lawan di bawahnya. Beberapa tatapan mereka terselubung, sehingga sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Tatapan orang lain dipenuhi dengan hasrat yang memanas, seolah-olah mereka akan melompat ke arena dan langsung menantangnya. Semua orang di sini berharap untuk menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menjadi terkenal. Namun,
Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menantang tuannya. Dalam sehari, tuan biasanya hanya harus menerima 3 tantangan. Tentu saja, jika tuannya sendiri mau, melanjutkan pertempuran benar-benar baik-baik saja. Biarkan aku mengambil pil raja termasyur Zen dari Velurium Capital. Tiba-tiba, seorang lelaki pendek dan gemuk berteriak dari bawah arena. Lemak yang menutupi tubuhnya membuatnya tampak seperti bakso. Dia melompat langsung ke arena. Jiang Chen melirik orang itu. Budidaya pendatang baru ini tidak rendah. Dia sudah mencapai ranah bijak tingkat kelima. Namun, saat dia menyaksikan perilaku Jiang Chen yang dilindungi, dia tidak bisa melihat melalui tingkat kekuatan yang terakhir. Oleh karena itu, benih angan-angan muncul di dalam dirinya, bahwa ia mungkin benar-benar membuat namanya dikenal melalui pertandingan tunggal ini. Saat Jiang Chen melihat senyum licik yang menyelinap di wajah pria ini, dia tahu bahwa yang terakhir adalah orang yang oportunistik. Hehe, Pil King Zen, semua orang tahu bahwa kamu nomor 1 dalam Pil Dao di Velurium Capital. Sebagai idola semua orang, jangan terlalu keras pada aku. Orang itu mungkin bertindak periang dan menyenangkan, tetapi matanya membawa sedikit kelicikan di kedalaman mereka. Dengan hanya pandangan sekilas, Jiang Chen bisa mengatakan bahwa orang ini adalah seseorang yang akan mengalihkan perhatiannya dengan kata-kata manis sambil menyelipkan pedang ke punggungnya. Dia segera mendidik wajahnya. Setelah kamu, lemak pendek tiba-tiba nyengir sebelum Jiang Chen selesai berbicara. Dengan mengibaskan lengan bajunya, 2 senjata tersembunyi melengkung di udara dalam garis-garis bertinta saat mereka meluncur langsung menuju Jiang Chen. Penampilan senjata tersembunyi ini terlalu mendadak dan teknik mereka sangat pintar. Jelas, lemak pendek ini telah menggunakan trik ini untuk merencanakan melawan orang yang tak terhitung jumlahnya untuk dilatih ke tingkat kemahiran ini. Segera, serangkaian desis dan celoteh terpancar dari bawah arena. Trik pendek berlemak ini jelas tidak diterima dengan baik oleh para penonton. Tidak ada aturan yang melarang senjata tersembunyi di arena medan perang ini. Meskipun demikian, semua orang sadar bahwa bahkan jika seseorang ingin menggunakan senjata rahasia, setidaknya dia harus menunggu sampai pertandingan dimulai secara resmi. Jiang Chen baru saja menyetujui pertandingan sebelum orang ini melepaskan serangan mendadak seperti itu. Ini jelas tidak benar secara moral. Meskipun demikian, lemak pendek ini tampaknya tidak keberatan sama sekali. Sambil terkekeh, dia melingkarkan tangannya ke batang pedang yang tampak mematikan. Gelombang aura pisau yang intens dan buas terpanggang di udara. Aura menyeramkan ini segera membangkitkan getaran tangisan yang menyedihkan, seperti lolongan hantu dan serigala, menelan segala yang ada di sekitarnya. Hati Jiang Chen menjadi dingin. Seperti yang diharapkan, penilaiannya benar. Lemak pendek ini mungkin tampak ramah, tetapi di belakang fasad itu, dia sangat licik. Namun, itu terlalu naif untuk alam bijak tingkat kelima belaka untuk berpikir tentang menyergapnya. Jiang Chen dengan ringan mengembangkan lengan bajunya, dengan diam-diam mengaktifkan cermin feather flight-nya. Dengan kuas ringan, kedua senjata yang disembunyikan itu melambat dengan sangat cepat seolah-olah mereka telah bertemu dengan beberapa perlawanan tak terlihat di udara. Dia tertawa dingin sebelum dia menjentikkan jari. Pop-pop, dengan 2 suara letupan berurutan, kedua senjata yang disembunyikan itu berbalik sebelum menabrak lemak pendek itu. Lemak pendek telah melatih serangannya menuju kesempurnaan. Senjatanya yang tersembunyi tidak pernah sekalipun mengecewakannya. Ketika dia tiba-tiba melihat kedua senjata itu berbelok tajam dan menembak ke arahnya, dia benar-benar tercengang. Simitarnya berkilau dalam cahaya saat ia mengangkat gelombang pasang yang kuat untuk menghentikan senjata tersembunyi ini. Namun, tanpa disangka-sangka, dia merasakan tekanan besar terhadap telapak tangannya. Saat berikutnya, kekuatan yang mengalir melalui pedangnya hanya dibangun setengah sebelum efeknya benar-benar bubar. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat menekan tangannya. Tidak bagus. Wajah pendek berlemak itu langsung berubah menjadi hijau. Semuanya terjadi dalam 1 detik. Dalam sekejap, 2 senjata tersembunyi itu jatuh ke dadanya sendiri. Bam-bam, kedua senjata yang disembunyikan itu langsung meledak, meledakkan dada berlemak pendek itu di antara darah dan daging. Untungnya, lemak pendek ini sangat takut akan kematian dan telah melengkapi dirinya dengan seperangkat baju besi pertahanan yang agak dikuasai. Namun demikian, kekuatan ledakan di balik senjata-senjata ini mirip dengan serangan habis-habisan dari seorang praktisi kerajaan Sage Langit. Saat darah pendek berlemak menyembur ke udara, dia langsung kehilangan kekuatan untuk terus berjuang.
Dia jatuh tanpa jiwa ke tanah, wajahnya pucat karena kekalahan. Tatapan berbisa melintas di matanya. Dia jelas tidak nyaman dengan caranya mempermalukan dirinya sendiri di depan mata yang memandang. Haha, dia mendapatkan apa yang dia minta, bukan? Aku akan menerima penggunaan senjata tersembunyi tetapi dia benar-benar menyerang saat lawannya masih berbicara. Tercela, kita semua harus memperhatikan lemak ini. Petik 2, turun dari arena, kamu memalukan. Gelombang suara mengutuk naik dan turun dari para pembudidaya di bawah arena. Jelas bahwa semua orang menentang penggunaan taktik penyergapan seperti itu. Pemenang pertandingan pertama adalah Pilkingzen,